Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Hafiz, NIM 20 20 3102 00 114. Prodi Akuntansi kelas A, dosen pengampu yaitu Bapak Bobby Fischer, MSI, SE. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam pembelajaran mikroekonomi kali ini, saya akan membahas tentang pasar oligopoli. Yang akan nanti diterangkan yaitu ciri-ciri pasar oligopoli, kurva permintaan oligopoli, pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli, hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli, dan kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri pasar oligopoli, kita harus mengetahui apa itu definisi pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Menerangkan tentang sikap seorang pengusaha di dalam pasar oligopoli adalah lebih rumit daripada menerangkan sikap pengusaha di pasar lainnya. Ini disebabkan karena tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri dalam pasar oligopoli. Kelakuan perusahaan akan sangat berbeda apabila dalam pasar hanya ada 3 perusahaan, dengan apabila dalam pasar tersebut terdapat 15 perusahaan. Juga kelakuan perusahaan akan berbeda apabila perusahaan tersebut bersepakat untuk membuat perjanjian membagi-bagi pasar dengan apabila kesepakatan tersebut tidak terdapat. Seterusnya, sebagian lainnya menghasilkan barang yang sangat bersamaan atau identikal, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan dalam oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Akhirnya, sebagai akibat dari jumlah perusahaan yang sangat sedikit itu, kegiatan setiap perusahaan adalah sangat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan lainnya di dalam industri yang sama. Di dalam bertindak, setiap perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan menduga reaksi perusahaan lain ke atas tindakan yang akan dijalankannya. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan seperti yang baru saja dinyatakan, maka suatu analisis yang bersifat umum yang akan menerangkan keseimbangan perusahaan dalam pasar oligopoli tidak dapat dibuat. Sedikit-dikitnya perlulah dibedakan dua variasi pasar yang mungkin wujud dalam pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan saling bersepakat untuk melakukan tindakan bersama di dalam menentukan harga dan tingkat produksi, dan pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan. Walaupun demikian, bab ini hanya menerangkan pasar oligopoli di mana perusahaan tidak melakukan persepakatan. Keseimbangan dalam perusahaan yang melakukan persepakatan baru akan diterangkan dalam analisis mikroekonomi yang lebih advanced, atau yang bisa dibilang bukan yang bersifat pengantar. Sebelum itu, ciri-ciri pasar oligopoli akan nanti diterangkan. Nah, masuklah kita ke ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Katakanlah 7-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan, dan di samping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Beberapa perusahaan golongan yang pertama atau yang menguasai pasar sangat saling mempengaruhi satu sama lain, karena keputusannya dan tindakan oleh salah satu daripadanya sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan lainnya. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan yang berhati-hati di dalam mengubah harga, membuat desain, mengubah teknik memproduksi, dan sebagainya. Sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependence ini merupakan sifat yang khusus dari perusahaan dalam pasar oligopoli yang tidak terdapati dalam bentuk pasar lainnya. Dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak terdapat karena teknologi sudah sangat modern. Teknologi modern mencapai efisiensi yang optimum hanya sesudah jumlah produksi mencapai tingkat yang sangat besar. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan pengurangan jumlah perusahaan dalam industri. Di samping sifat-sifat penting yang baru diterangkan ini, pasar oligopoli mempunyai beberapa ciri, yaitu menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Yang kedua, kemampuan menemukan harga ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah. Pada umumnya, memproduksi, promosi atau iklan. Ciri yang pertama yaitu menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak.
Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang sedemikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah, seperti produsen bensin, industri baja dan aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Barang seperti itu biasanya pada umumnya barang akhir. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan barang akhir itu adalah industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun, cuci, dan sabun mandi. Ciri yang kedua yaitu kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya yang sangat tangguh. Kemampuan menentukan harga lemah yaitu jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Yang kedua, kemampuan menentukan harga kuat. Jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Dari dua kemungkinan ini, yang mana akan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa ada kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila sesuatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan langganan. Tapi kalau perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Dalam hal ini, kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat besar, yaitu sama seperti dalam monopoli. Ciri yang ketiga yaitu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit. Iklan tersebut terutama untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Perkaitan di antara perusahaan-perusahaan. Sebagai akibat dari perkaitan dan hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat tersebut, perusahaan oligopoli harus membuat perhitungan yang cermat mengenai reaksi dari perusahaan lain apabila ia menurunkan atau menaikkan harga barangnya. Setiap perusahaan oligopoli menyadari bahwa apabila ia mengubah harga penjualannya, langkah ini akan sangat mempengaruhi penjualan dari perusahaan-perusahaan lain. Apabila satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan-perusahaan lain akan kehilangan langganan karena sebagian dari langganan mereka akan membeli barang yang harganya telah menjadi lebih rendah. Keadaan ini akan mendorong perusahaan lain menurunkan harga untuk menjaga agar langganan mereka tidak pindah membeli barang dari perusahaan yang mulai melakukan penurunan harga. Dengan demikian, di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Jadi, bagaimana reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila suatu perusahaan menaikkan harga? Nah, sekiranya suatu perusahaan akan menaikkan harga, produksi perusahaan-perusahaan lain menjadi relatif lebih murah. Sebagai akibat, perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan langganan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga bertambah banyak langganannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk perusahaan lain tersebut mengubah tingkat harganya. Mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak apabila berbuat demikian atau tidak mengubah harga. Kurva permintaan terpatah. Berdasarkan kecenderungan yang baru dijelaskan ini, yaitu mengenai reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga barangnya, dapatlah diterangkan bentuk kurva permintaan dari suatu perusahaan oligopoli. Apabila di misalnya perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan, ditunjukkan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang sifatnya adalah seperti yang baru dinyatakan pada gambar tadi. Dalam gambar ini, kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu. Sedangkan kurva D2 adalah
permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perubahan harga yang dilakukan yang akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalnya pada permulaan harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlah adalah sebanyak Q0. Persoalannya sekarang, kurva permintaan yang bagaimanakah yang paling mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli? Adalah wajar untuk menganggap bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan langganan dan akan merasa gembira mendapat langganan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah sebagai berikut, yaitu mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan langganan. Yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapatkan tambahan langganan. Oleh karena reaksi perusahaan lain adalah seperti ini sifatnya, mereka permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli adalah suatu kurva terpatah seperti ditunjukkan oleh kurva D1 ED2 dalam gambar yang tadi dan gambar yang ini. Apabila kurva terpatah D1 ED2 adalah bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pasar oligopoli, bagaimanakah bentuk kurva hasil penjualan marginalnya? Penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 ED2, maka kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas hingga ke titik A1, dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Pemaksimuman keuntungan perusahaan oligopolis dicapai pada tingkat output dan harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Karena ada saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Pada gambar maksimasi keuntungan oligopolis dijelaskan misalnya pada mulanya biaya marginal adalah MC0. Untuk maksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Maka berdasarkan keadaan dalam gambar ini, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0 sekiranya terjadi perubahan ke atas biaya produksi. Bagaimana kedudukan keseimbangan akan dipengaruhinya? Misalkan biaya produksi mengalami kenaikan hingga menyebabkan kurva biaya marginalnya menjadi seperti yang ditunjukkan oleh MC2. Dari keadaan gambar ini dapat dilihat bahwa keuntungan yang maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan itu pada ketika harga adalah P0 dan jumlah barang yang diproduksi adalah Q0. Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC2, keseimbangan untuk maksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dari keadaan dalam gambar ini dapat disimpulkan pula bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Berdasarkan kepada analisis gambar di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuki ke pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran masuki pasar oligopoli adalah yaitu skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, dan sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Yang pertama adalah skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu.
Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksi yang semakin rendah biaya produksi per unit. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barangnya hanyalah sebagian kecil daripada perusahaan yang telah ada. Dan oleh karena itu, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Yang kedua yaitu biaya produksi yang berbeda. Yang dijelaskan tadi adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC perusahaan yang lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Beberapa faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi tersebut yaitu: pertama, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produktivitas pekerja. Yang selanjutnya, kemungkinan penurunan biaya produksi. Yang ketiga, perusahaan lama sudah lebih kenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah, dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. Yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut, tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik dari barang yang dikenal masyarakat ini. Perusahaan baru akan mengalami kesukaran untuk bersaing dengan baik di pasaran. Keistimewaan yang kedua yaitu apabila barang tersebut sangat rumit, yaitu ia terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Barang seperti itu antara lain adalah mobil, televisi, kulkas, dan sebagainya. Sifat barang yang rumit tersebut menyebabkan semua pengusaha yang mempunyai modal dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut harus juga mengakui cara-caranya membuat barang itu yang mutunya tidak kalah dengan barang yang sudah ada di pasar. Selanjutnya, keistimewaan yang ketiga yaitu yang memproduksi berbagai barang yang sejenis. Kalau ia produksi rokok, maka rokok yang diproduksinya terdiri dari berbagai bentuk dan jenis sehingga dapat menyediakan berbagai produk seperti rokok berfilter dan cerutu yang diingini masyarakat yang cita rasanya berbeda-beda. Perusahaan sabun mandi, sabun cuci, minuman ringan dalam botol, dan produsen mobil barang dalam bentuk dan sifat serta mutu yang sangat berbeda. Dengan cara ini, pasarnya meliputi golongan masyarakat yang lebih luas dan sebagai akibatnya, sukarlah untuk perusahaan baru memasuki pasar oligopoli. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, 3 aspek dari kegiatan perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli akan diperhatikan yaitu: yang pertama, efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Yang kedua, kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan informasi. Dan ketiga, tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Pada penjelasan yang tadi, telah ditekankan bahwa efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimalkan untung, biaya marginal sama dengan biaya penjualan marginal. Dan demikian, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini hanya mungkin tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya paling rendah atau ditunjukkan oleh titik paling rendah pada kurva AC. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli, maka dipandang dari syarat efisiensi ini perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber daya secara efisien, tetapi dipandang dari sudut skala ekonomi yang mungkin diperoleh. Terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dalam oligopoli akan memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dan perusahaan dalam persaingan sempurna di dalam industri di mana skala ekonomi akan terus-menerus dinikmati sehingga tingkat produksi adalah sangat tinggi, adalah lebih efisien apabila industri itu terdiri dari beberapa perusahaan.
daripada apabila ia terdiri dari banyak perusahaan seperti yang dapat dalam pasar persaingan sempurna. Apabila industri tersebut terdiri dari banyak perusahaan, setiap perusahaan hanya memproduksi pada tingkat produksi yang sangat rendah dan tidak dapat menikmati skala ekonomi yang mungkin diperoleh. Dengan demikian, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi dari apabila skala ekonomi tersebut dapat dinikmati. Perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Dua alasan penting dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini, yaitu satu, adanya untung yang lebih dari normal, dan dua, menekankan pada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri. Seperti dalam pasar monopoli, di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat untung lebih normal. Keuntungan seperti ini dapat diperoleh karena kemasukan perusahaan baru sangat sukar berlaku. Maka keuntungan lebih normal dalam jangka pendek dan terus dipertahankan dalam jangka panjang. Dan demikian, dalam perusahaan oligopoli terdapat dana yang cukup untuk membiayai penyelidikan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Di samping itu, dorongan untuk mengembangkan teknologi dan terus-menerus membuat pembaruan disebabkan pula karena perusahaan tidak dapat menekankan usaha menarik pelanggan secara persaingan harga, yaitu menarik langganan dengan cara mengubah harga penjualan. Langkah ini akan menimbulkan perang harga yang pada akhirnya akan dirugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, usaha untuk menarik lebih banyak langganan dijalankan secara persaingan, bukan harga. Salah satu diantaranya adalah dengan secara terus-menerus mengembangkan barang-barang yang diproduksikan supaya ia tetap mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus terus berusaha mengembangkan teknologi kegiatannya dan membuat inovasi yang diperlukan. Keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistis. Persaingan terutama datang dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut, dan dengan adanya kemungkinan persepakatan, persaingan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Persaingan yang dibatasi ini mungkin perusahaan mendapat keuntungan yang lebih normal. Kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan yang peroleh untung yang lebih normal ini menimbulkan dua akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama, harga barang yang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Kedua, jumlah barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Keburukan ini telah mendorong pemerintah melakukan pengawasan ke atas kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam oligopoli. Di Amerika Serikat misalnya, sejak akhir abad yang lalu telah dibuat beberapa peraturan yang pada dasarnya bertujuan melarang penggabungan perusahaan untuk mengendalikan harga dan produksi. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah untuk menjamin agar di antara berbagai perusahaan dalam pasar oligopoli terdapat lebih banyak persaingan yang sehat. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kesimpulan yang saya jelaskan yaitulah pertama, oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak seperti produsen mobil, atau barang serupa seperti perusahaan perminyakan. Ciri lain dari oligopoli adalah pengiklanan penting dalam mempromosikan barangnya dan dalam penentuan harga. Setiap perusahaan saling bergantung satu sama lain, sehingga harga sangat kaku atau tidak mudah berubah dengan bebas. Yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli berbentuk kurva bengkok dan menyebabkan tingkat harga sangat rigid atau kaku, karena tindakan setiap perusahaan menurunkan harga yang akan diikuti perusahaan lain. Selanjutnya, sebagai akibat kurva bengkok tersebut, keuntungan maksimum cenderung akan dicapai pada tingkat harga yang telah ditentukan walaupun biaya produksi mengalami perubahan. Yang ketiga, jumlah perusahaan dalam oligopoli yang sangat terbatas terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, skala ekonomi yang dinikmati. Yang kedua, biaya produksi yang relatif rendah. Yang ketiga, ciri istimewa dari barang-barang yang dihasilkan. Yang keempat, dua kebaikan utama dari pasar oligopoli adalah operasi firma dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi, dan perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kelemahannya yaitu distribusi pendapatan akan semakin tidak merata.